Baik, sebelum mulai presentasinya, alangkah baiknya kita nonton dulu sedikit video singkat tentang apa itu pajak dan sebagainya. Tahukah kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua bersumber dari dana APBN? Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Ya, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar Rp2.233 triliun yang terdiri dari Rp1.865 triliun dari penerimaan pajak, Rp367 triliun dari penerimaan negara bukan pajak, dan Rp0,5 triliun dari penerimaan hibah. Yang artinya, kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi, sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan Bea Matrai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Dengan kondisi bangsa kita seperti saat ini, apakah bisa kebutuhan negara kita dibiayai APBN tanpa pajak? Jalan trans, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan biaya penanganan pandemi COVID-19 rasanya pasti akan terhambat. Apa iya tentara angkatan bersenjata kita mempertahankan negara ini masih menggunakan ketapel atau bambu runcing karena tidak adanya biaya pertahanan negara? Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Dengan menyadari pentingnya pajak,
maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rafael dengan NIM 15240-351. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kenapa kita harus bayar pajak. Izinkan saya mempresentasikan sebuah sedikit presentasi dengan judul Pajak Kita, Masa Depan Bangsa. Coba perhatikan di sekitar kalian, fasilitas publik di sekitar kita, jalan yang kita lalui, jembatan, hingga sekolah negeri, semuanya itu dibangun dengan uang pajak yang kita setorkan. Di pajak adalah urat nadi pembangunan nasional. Setiap fasilitas yang kita gunakan adalah hasil gotong royong warga negara. Kesadaran dimulai dari rasa memiliki fasilitas publik. Selanjutnya ada jenis beberapa pajak yang harus kita ketahui, di mana yang pertama itu PPH atau pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu kontribusi dari hasil kerja keras kita. Nah, yang kedua itu ada PPN atau pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang kita bayar saat bertransaksi sehari-hari. Selanjutnya ada PBB, di mana PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan. Isinya adalah kontribusi atas aset properti untuk pembangunan daerah. Di sektor pendidikan, pajak membiayai beasiswa ribuan mahasiswa dan dana BOS agar sekolah tetap gratis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia Indonesia. Nah, pajak juga menjaga kita saat sakit. Pembangunan rumah sakit, pemerintah, dan subsidi layanan kesehatan adalah bentuk nyata dari gotong royong nasional melalui sistem perpajakan. Nah, contohnya ini ada di bidang pendidikan, ada membiayai program BOS atau beasiswa KIP kuliah. Di bidang kesehatan mendukung program JKN atau BPJS dan alat medis modern, seperti itu. Nah, sering ada mitos bahwa pajak hanya membebani. Faktanya, pajak adalah instrumen keadilan sosial. Mana yang mampu membantu, yang kurang mampu melalui program subsidi. Contohnya itu mitosnya itu pajak hanya untuk gaji pejabat. Tapi faktanya itu mayoritas dana pajak kembali ke rakyat dalam bentuk subsidi energi dan infrastruktur. Nah, pajak ini diawasi ketat oleh BPK dan transparansi laporan APBN. Nah, sebagai penutup, marilah kita sebagai warga negara yang bijak dengan taat bayar pajak. Pajak yang hari ini kita bayar adalah fondasi Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Pajak maju, Indonesia maju. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.